Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Farvan Kesandika dengan IG 0024016016 dari kelompok B6 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi di blok 1.2 khususnya di os mandibula. Oke, yang pertama ini adalah soalnya. Jadi Daniel ini adalah seorang siswa SMP. Dia ini tertusuk paku saat bermain dan hanya membilas dengan air mengalir. Nah, lalu dia mengeluhkan sulit mengaku menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Oke, untuk soal yang pertama itu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Oke, yang pertama kita mulai dengan anatomi mandibula. Nah, ini adalah tampak dari os mandibula. Jadi di os mandibula ini ada beberapa struktur penting. Jadi yang pertama itu adalah processus coronoideus. Ini yang paling depan ini. Ini namanya adalah processus coronoideus, diambil dari kata corona karena dia berbentuk seperti corona atau mahkota. Terus di belakangnya ada processus condylaris. Nah, kedua struktur ini dia akan bersatu dengan os temporal. Os temporal, nah nanti dia akan membentuk artikulasio temporomandibularis. Tuh, terus lanjut ke struktur di bawahnya. Ini ada ramus mandibula. Kenapa dinamakan ramus? Karena dia seperti dataran gitu atau ramus. Lalu di sini terlihat juga pars alveolaris karena dia gigi itu alveolaris ya namanya. Terus di sini ada sudut dari mandibula. Sudut itu bahasa Inggrisnya angle, terus mandibula. Maka namanya adalah angulus mandibula. Ini. Terus bergerak lagi, ini adalah terlihat struktur corpus mandibula. Terus di sini ada struktur kasar itu namanya tuberositas pterygoideus. Di sini sebenarnya. Nah, struktur tuberositas pterygoideus, angulus mandibula, dan ramus mandibula ini dia akan dilekati oleh musculus pterygoideus lateral dan medial. Nah, musculus tersebut itu dia akan bergabung juga dengan musculus temporalis yang berada di os temporal. Nah, musculus tersebut nanti berfungsi untuk menggerakkan mandibula untuk proses mengunyah. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di poin yang nomor B. Lalu kita lanjutkan lagi. Di tengah sini itu ada protuberantia mentalis. Oh ya, sebelumnya itu ada lubang. Itu namanya foramen mental. Jadi di area ini kebanyakan namanya adalah mentalis. Nah, khusus di foramen mentalis, ini adalah sebuah lubang yang nanti akan dilewati oleh arteri nervus vena mentalis sesuai dengan struktur yang ada di mandibula. Terus di sini tadi sudah saya sebutkan protuberantia mentalis. Terus di sini ada tuberculum mentalis. Terus bergerak lagi di sini ada sebuah garis pada mandibula yang disebut dengan linea obliqua. Itu adalah beberapa struktur penting di mandibula tampak anterior atau tampak depan. Lalu lanjut kita tampak ke lateral. Jadi tampak lateral ini lebih terlihat processus coronoideus dan processus condylaris yang tadi melekat pada os temporal membentuk artikulasio temporomandibularis. Jadi processus coronoideus dan processus condylaris membentuk artikulasio temporomandibularis itu dilekati oleh musculus temporalis tadi. Lalu ini ada ramus mandibula tadi yang sebuah dataran tadi. Terus ada angulus mandibula. Terus struktur kasar itu namanya adalah tuberositas
pterygoideus. Nah, ini lebih terlihat ini. Tuberositas pterygoideus. Lalu ini ada foramen mental dan ada pars alveolaris sini. Terus di tampak dalam lateralis itu terlihat foramen yang paling besar di mandibula, yaitu namanya foramen mandibula. Nah, di foramen mandibula ini itu akan dilewati oleh arteri nervus vena alveolaris inferior karena dia terletak di bawah alveolar dan di bawah itu kan namanya inferior ya. Jadi namanya alveolaris inferior atau di bawah gigi. Gitu. Ini adalah foramen mandibula. Terus di sini ada linguo mandibula. Terus ada incisura mandibula, itu sebuah cekungan pada mandibula. Terus di sini ada torus mandibularis dan ada linea mylohyoidea. Nah, terus di sini terlihat sedikit itu ada spina mentalis, fovea sublingualis dan fossa digastrica. Ini akan terlihat lebih jelas pada tampak posterior. Tuh, ini adalah tampak struktur mandibula lateralis. Lalu kita lanjut ke posterior. Nah, ini terlihat yang paling penting ini adalah ada spina mentalis. Di spina ini seperti apa ya? Duri gitu. Jadi namanya spina mentalis. Nah, di spina mentalis ini akan ada muskulus yang melekat, yaitu namanya muskulus. Nah, ini musculus geniohyoideus dan musculus genioglossus. Nah, jadi musculus geniohyoideus itu dan musculus genioglossus itu, yang musculus genioglossus itu akan berhubungan langsung dengan lidah karena glossus itu adalah lidah ya. Jadi namanya adalah musculus genioglossus. Oke. Terus di sini terlihat juga angulus mandibula, foramen mandibula, arcus alveolaris, sulcus mylohyoideus, processus condylaris dan caput mandibula. Nah, ini adalah struktur dari mandibula. Terus untuk fungsi dari os mandibula ini adalah tadi yang pertama sudah saya sebutkan, yaitu untuk mengunyah, untuk berbicara, untuk bernyanyi dan sebagainya. Intinya itu untuk menggerakkan rahang gitu. Oke, itu adalah soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, itu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, kita lanjut ke musculus masticatoris. Jadi musculus masticatoris ini terdiri dari 4 musculus, yaitu yang pertama musculus temporalis yang berada di os temporal. Terus di sini ada musculus masseter dan ada musculus pterygoideus lateralis et medialis. Jadi ada 4 tadi. Oke. Nah, ini lebih terlihat musculus pterygoideus lateralis dan medialisnya. Itu terletak di sini di antara processus coronoideus dan processus condylaris. Ini untuk medialis dan ini untuk lateralis. Oke, nah ini lebih jelasnya tampak posterior. Itu ada musculus medialis, pterygoideus medialis, masseter, pterygoideus lateralis, dan temporalis di sini. Oke, nah ini tadi ya musculus geniohyoideus dan musculus genioglossus. Nah, untuk inervasi dari musculus masticatoris itu musculus ini dienervasi oleh nervus 5, yaitu nervus trigeminal cabang 3 atau cabang mandibularis.
Tuh, jadi nervus ini yang akan menggerakkan beberapa muskulus masticatoris tadi untuk menggerakkan mandibula. Oke, baik, sekian penjelasan untuk os mandibula dan musculus masticatoris beserta inervasinya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.